Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misi Trinawati SPD, guru mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 1 Bikim Selatan, Kabupaten Lahad, Sumatera Selatan. Hari ini tanggal 5 Oktober tahun 2022 siap mengikuti ujian praktik kinerja, praktik pembelajaran PPG Daljak kategori 1 tahun 2022, Universitas 11 Maret Surakarta. Wassalam, terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini kita belajar PPKN ya. Siapkan dulu, siapa ketua kelas? Siapkan dulu. Semua siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya yang masih di luar dirapikan dulu. Kalau ada sampah dibuang dulu. Ini pena siapa nih? Bajunya dilakukan di dalam. Buang sen dulu ya. Absen. Alparis, Cindy, David, Indah Mayansari, Elga Santara, Jeffrey Kurniawan, Jainas Karyuni, Laras Pladilapi, Muhammad Firmansyah, Melisa Apriani, Nadia Jasaka, saya Bu, Saskia Nursifah, Jadi hari ini ada 2 orang yang sakit. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Ya, amin. Baiklah, hari ini materi kita tadi tentang kita belajar materi PPKN. Materinya materi apa? Ya, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ayo silakan berdiri dulu.
pembagian kekuasaan. Coba Lisi sebutkan dulu 3 pembagian kekuasaan. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Yaitu 3 pembagian kekuasaan. Ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Eksekutif itu adalah presiden dan wakil beserta menteri. Legislatif itu DPR. Kemudian yudikatif lembaga yang mengawasi. Jadi itu 3 pembagian kekuasaan. Selanjutnya ada materi kita hari ini tentang kompetensi dasarnya atau materi hari ini mengenai menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah hal yang harus kita capai pada pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Itu ada berapa di situ? Ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara dengan benar. Kemudian peserta didik mengklasifikasikan nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara dengan baik. Kemudian yang keempat ada peserta didik dapat menganalisis contoh nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kompetensi dasar atau materi hari ini. Kemudian ada di situ gambar apa itu? Pancasila. Coba Rafael, mana Rafael? Sebutkan sila-sila Pancasila itu. Pancasila. 1 ya. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipilih kebijaksanaan dalam perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi kita kasih upload dulu untuk itu adalah bunyi sila-sila Pancasila. Jadi jangan ada di antara kalian yang tidak hafal dengan sila-sila Pancasila. Kemudian ada nilai yang terkandung, ada nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Ada sistem nilai dalam Pancasila. Jadi sistem nilai dalam Pancasila itu adalah bahwa sila-sila Pancasila itu saling berkaitan. Sila pertama berkaitan dengan sila kedua. Begitu juga sila kedua berkaitan dengan sila ketiga. Selanjutnya sila ketiga berkaitan dengan sila keempat. Sila keempat berkaitan dengan sila kelima. Jadi antara sila pertama dengan sila kelima itu berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Kemudian berikutnya nilai-nilai Pancasila itu yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Yang pertama, adanya pengakuan adanya kausa prima atau sumber kehidupan utama itu adalah asalnya dari Tuhan atau dari Allah. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Jadi negara kita itu bebas memeluk agama sesuai dengan tadi keyakinan kita masing-masing. Kemudian ateisme dilarang hidup. Jadi orang yang tidak beragama itu dilarang di negara kita. Selanjutnya sila kedua. Sila kedua itu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo sini kau matikan dulu nak. Selanjutnya nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1.
manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk karena mempunyai sifat universal. Kemudian menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang lemah. Jadi itu nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, nilai sila persatuan Indonesia. Ada nasionalisme, kemudian cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat ada menghilangkan penonjolan kekuatan. Yang kelima menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Jadi nilai persatuan ini ada nasionalisme, kemudian cinta bangsa dan tanah air, persatuan dan kesatuan, dan menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Selanjutnya sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikatnya adalah demokrasi. Negara kita itu adalah negara demokrasi. Yang kedua, permusyawaratan, artinya segala sesuatu yang ada di negara kita itu diusahakan, keputusan itu diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian yang ketiga, melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Yang keempat, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan negara Indonesia. Kalau kita itu negaranya tadi mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Kemudian yang terakhir ada nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bunyi sila kelima. Nilainya adalah kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Kemudian seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Kemudian ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Jadi itu ya materi kita tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Selanjutnya coba ada di sini. Nah, ini ada beberapa foto atau gambar yang berkaitan tadi dengan nilai-nilai Pancasila. Coba gambar pertama. Ayo, siapa yang bisa jawab? Itu tentang apa? Tentang persatuan Indonesia. Ya, tentang persatuan Indonesia. Jadi di situ ada gambar apa? Gambar pengibaran bendera merah putih sesuai tadi dengan nilai persatuan Indonesia. Kita kasih aplaus dulu. Kemudian ada gambar kedua. Ayo, siapa yang bisa menjawab gambar kedua? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan ayo nak. Itu tentang pembunuhan Brigadir J. Itu sila kemanusiaan yang adil dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu sesuai dengan sila keberapa tadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu? Sila? Ayo, Pancasila. Ya, sila kedua. Ada berikutnya gambar 3. Nah, itu pidato umat beragama sesuai dengan sila ke-1. Ya, sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Ada lagi gambar keempat, demo rusuh. Ini tolak presiden 3 periode. Sesuai dengan sila tidak sesuai dengan sila keempat. Kemudian gambar 5 itu tentang konflik SARA. Tidak sesuai dengan sila keberapa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya, Bu. Ya. Sila ke-1. Tidak sesuai dengan sila ke-1. Jadi gambar 5 itu konflik SARA itu adalah perpecahan antar umat beragama, ras, suku. Nah, itu tidak sesuai dengan sila ke-1. Kemudian ada gambar lagi, gambar ke-6, pembagian apa itu? PKH. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, Suci, silakan. Sesuai dengan sila keadilan sosial. Ya, sila
keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya pembagian PKH atau ada bantuan-bantuan sosial lainnya, BLT, apalagi contohnya sembako. Nah, itu sesuai dengan sila keadilan sosial. Berikutnya ada di situ video. Ya, coba kalian saksikan ya video ini, kalian simak. Nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Judulnya Ricu Demo Tolak Presiden 3 Periode. Yang mencoba mengamankan aksi mahasiswa pada Jumat petang. Para mahasiswa membakar poster karena unjuk rasa mereka tidak direspons oleh jajaran pemerintah dan wakil rakyat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Para mahasiswa menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden 3 periode dengan alasan apapun. Kericuhan dapat dikendalikan, namun suasana tegang dan adu mulut antara mahasiswa dan aparat masih beberapa kali terjadi. Unjuk rasa mahasiswa menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden ini akan kembali dilakukan pada 11 April mendatang. Rencananya akan dilakukan serentak di sejumlah wilayah di Indonesia. Masih di Jawa Tengah, aksi unjuk rasa mahasiswa menolak perpanjangan jabatan presiden 3 periode juga terjadi di Banyumas pada Jumat sore. Selain menolak perpanjangan presiden 3 periode, dalam unjuk rasa ini para mahasiswa juga menyatakan menolak kenaikan harga BBM serta menuntut penurunan harga minyak goreng. Aksi yang diikuti oleh ribuan mahasiswa dari berbagai elemen itu digelar di Jalan Protokol Purwokerto, yaitu Jalan Gatot Subroto, dan berlanjut di kantor Bupati dan DPRD Banyumas. Setelah menggelar orasi hampir 1 jam, perwakilan mahasiswa ini membubarkan diri usai diterima oleh Bupati Banyumas. Tak hanya di Jawa Tengah, aksi unjuk rasa dengan tuntutan yang sama juga terjadi di Jawa Barat pada Jumat sore. Ratusan massa gabungan dari berbagai organisasi mahasiswa di Tasikmalaya masuk ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya dan menduduki ruang paripurna. Kericuhan terjadi ketika massa aksi yang berusaha mengejar ketua DPRD Tasikmalaya menghalangi aparat kepolisian. Selain menduduki gedung dewan, massa juga membakar ban dan sejumlah fasilitas gedung serta memblokir jalan hingga akses masuk kendaraan ke Kota Tasikmalaya sempat tertutup. Setelah hampir 3 jam menduduki gedung dewan, massa aksi pun membubarkan diri. Masih di Jawa Barat, aksi unjuk rasa mahasiswa juga terjadi di Bogor pada Jumat sore. Kericuhan unjuk rasa yang berlangsung di depan Istana Bogor terjadi setelah massa terlibat saling dorong dan baku hantam dengan petugas Dalmas. Bentrokan dapat diredam setelah sejumlah orang yang dianggap provokator ditangkap. Mahasiswa membubarkan diri setelah perwakilan staf istana kepresidenan datang menemui mereka. Rencananya aksi serentak Aliansi Mahasiswa Indonesia akan terus digulirkan hingga 3 hari ke depan. Ya, jadi itu tadi ya, sudah kalian saksikan video demo tolak presiden 3 periode. Sekarang ada pertanyaan di situ di bawahnya. Nah, ada pertanyaan setelah kalian mencermati video tadi. Yang pertama, apakah video tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Bagaimana tanggapan Anda mengenai kejadian tersebut? Bolehkah presiden menjabat 3 periode? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan berdiri, Suci. Tidak boleh, karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden yang berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ya, jadi itu tadi ya, tidak boleh presiden itu menjabat 3 periode, hanya 2 periode itu sesuai dengan aturan undang-undang. Kemudian sepertinya kalian sudah tidak semangat lagi. Biar kalian semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Ada perintahnya di situ, siswa berdiri. Silahkan berdiri ya. Siswa berdiri. Pagi tepuk tangan sekali. Berarti misalnya kalau ibu sebutkan pagi, siang, malam, setengah ya. Coba kita ulang. Pagi, ayo
tadi kalian sudah semangat, Ibu akan membagi kelompok. Itu ada kelompok diskusi. Yang pertama kelompok 1 ada Alvaris Cakra, kemudian Cindy, 3 Deca, 4 Dina. Kelompok 2 ada David, yang kedua Dinda, yang ketiga Laras, keempat Reva, kemudian kelompok 3-nya Elga, yang keduanya Firmansa, Melisa, Nadia, kelompok 4 Jeffrey Kurniawan, Suci, Risi, Feni Agustina, Wahyu Pratama. Jadi sudah itu Ibu bagi secara heterogen. Sekarang silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Nah, tadi Ibu bagi kelompok, ini ada bahan diskusi yang harus kalian diskusikan. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, ini juga ya. Silakan kalian diskusikan materi yang sudah Ibu bagikan di kelompoknya masing-masing. Ayo kerjakanlah. Ayo kerjakan, lihat. Sudah belum, Rafael? Diskusinya ya, kalau sudah selesai maju dulu, silakan untuk persentase itu kelompok 1. Silakan kelompok 1, ayo maju nak. Kelompok 1 siapa yang akan membacakan? Salam dulu ya. Baiklah, ayo. Ya nak. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin membacakan Hasil diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Penyelesaian satu nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah: 1. Pengakuan adanya kausa prima. Sebab pertama, Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjamin penduduk memeluk agamanya masing-masing. 3. Tidak memaksakan agama kepada pemeluk agama lain. 4. Toleransi antar umat beragama. 2. Perilaku yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Mengucapkan salam 5 agama. 2. Tidak mengganggu agama lain yang sedang beribadah. 3. Saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. 3. Tanggapan mengenai perilaku aparat negara yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila adalah: misal, penyalahgunaan kekuasaan banyak aparat negara terlibat kausa korupsi dan izin kelompok 1 saya ingin bertanya. Saya tadi mendengar penjelasan ada salam 5 agama. Siapa itu? Siapa? Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Salam 5 agama yaitu Islam, Assalamualaikum; Kristen, Salam Sejahtera; Hindu, Om Swastiastu; Buddha, Namo Buddhaya; Konghucu, Salam Kebajikan. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Dari hasil diskusi hari ini dapat disimpulkan bahwa
Negara kita adalah negara beragama yang mengesahkan Tuhan. Oleh karena itu, dalam praktik penyelenggaraan negara harus sesuai dengan sila pertama Pancasila. Sekian dari kelompok kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kelompok 4 silakan. Maju Larisi dengan kawan-kawan, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu 1. Nilai demokrasi, contoh menyampaikan aspirasi dengan tertib. 2. Nilai permusyawaratan, contoh mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat. 3. Menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. 2. Contoh aktivitas nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan nilai Pancasila. 1. Saling menghormati antar pemeluk agama. 2. Upacara memperingati 17 Agustus. 3. Menghargai hak setiap individu. 4. Menjadi pemimpin yang merakyat. 5. Pemberian bantuan PKH atau sembako. Baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah pemerintah sudah tegas terhadap perilaku korupsi di Indonesia? Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Tanggapan mengenai perilaku aparat negara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya adalah aparat negara yang melakukan korupsi. Seharusnya aparat negara menjadi tauladan dan panutan bagi rakyatnya. Jadi ketika ada aparat negara yang melakukan korupsi harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga menjadi contoh penegakan hukum bagi aparat negara yang lain. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara sangat penting diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terlaksananya pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional. Itulah kesimpulan dari kami. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, berharap kalian sudah mengerti dengan materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Kemudian kalian kerjakan dulu, ini ada post-test ya, dikerjakan per kelompok post-testnya. Buat jawabannya. Oh. 1, 2, 3, mulai. Bagaimana kerjaannya, evaluasinya sudah selesai belum? Kalau sudah silakan dikumpul mana? Kelompok 1. Kumpul dengan Ibu Ayana mana? Sudah selesai ya. Jadi evaluasinya sudah dikerjakan. Selanjutnya kita melakukan kesimpulan dulu materi kita pada hari ini. Kesimpulan materi kita hari ini materinya tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan